Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita lanjutkan pembahasan soal-soal larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sekarang di bagian kedua ya. Kita mulai. Di bawah ini yang termasuk ke dalam larutan elektrolit adalah A. Jika zat terlarutnya berupa zat elektrolit. B. Jika zat terlarutnya berupa zat non-elektrolit, dan seterusnya. Nah, apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit? Itu adalah jika zat terlarutnya berupa zat elektrolit. Ya, jadi kalau B itu jika zat terlarutnya berupa zat non-elektrolit, tentu saja bukan ya. Kemudian jika zat terlarutnya tidak terionisasi, ya berarti bukan larutan elektrolit. Kemudian yang D, jika larutannya tidak mengantarkan listrik, ya namanya non-elektrolit. Jika pelarutnya adalah air, ya belum tentu juga, ya kan? Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu jika zat terlarutnya berupa zat elektrolit. Kemudian yang kedua, elektrolit lemah memiliki daya hantar yang buruk, daya hantar listrik yang buruk, karena yang A, terdapat gelembung gas, terionisasi sempurna, terionisasi sebagian, lampu menyala terang, atau menghantarkan arus listrik. Nah, misalnya begini. Ini misalnya elektrolit lemah. Itu HX, misalnya elektrolit lemah, akan terionisasi menjadi H+ sama X-. Nah, ini elektrolit lemah itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya mula-mula HX-nya 1 molar misalnya. Mula-mula sebelum terionisasi ya. Ini belum ada. Kemudian terionisasi hanya sebagian kecil, katakanlah misalnya 0,05 molar. Ya, ini 1, ini 1, ini 1, maka ini 0,05, ini 0,05, ini 0,05. Jadi setara dengan perbandingan koefisien ini. Kalau nggak ada tulisannya ini 1, 1, 1. Nah, mula-mula HX-nya 1 molar, terionisasi 0,05 molar. Maka pada akhir reaksi ya dikurangkan ya. Mula-mula 1 molar, terionisasi cuma 0,05 molar, maka tersisa 0,95 molar. Nah, ini yang kanan ini hasil ya. Hasil 0,05 molar, 0,05 molar. Oke. Jadi terionisasinya itu sebagian kecil kalau elektrolit lemah. Jadi ini ya. Jadi ini sebagian, terionisasi sebagian. Ya. Sebagian kecil saja ini. Nah, elektrolit lemah. Jadi yang terionisasi sebagian, maka itu termasuk elektrolit lemah. Jawabannya yang C, terionisasi sebagian. Oke. Nomor berikutnya, kristal NaCl tidak menghantar listrik, sedangkan larutan NaCl dapat menghantar listrik. Dari pernyataan tersebut, kesimpulan yang benar adalah yang mana ini? Jadi, kristal NaCl itu tidak menghantarkan listrik, sedangkan larutan NaCl itu dapat menghantarkan listrik. Ya. Dalam kristal NaCl itu Na+ sama Cl- itu tidak bisa bergerak bebas ya, dalam kristal. Sehingga kalau tidak ada ionnya tapi tidak bisa bergerak bebas, maka ya tidak bisa menghantarkan arus listrik ya kan. Ini dalam kristal ya, tidak bergerak bebas, maka tidak bisa menghantarkan arus listrik atau non-elektrolit. Itu. Dalam larutan NaCl, ya, dalam larutan NaCl
ion Na+ sama Cl min ini bisa bergerak bebas, sehingga dapat mengantarkan arus listrik atau elektrolit. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi kristal NaCl ion-ionnya tidak bebas bergerak. Nih, sedangkan dalam larutan NaCl ion-ionnya bebas bergerak. Jadi larutan elektrolit kalau bebas bergerak dapat mengantarkan arus listrik. Oke. Berikutnya, dua buah larutan A dan B diuji dengan alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala bila menguji larutan A. Sedangkan bila larutan B diuji, lampu tidak menyala, tetapi ada gelembung-gelembung gas pada elektrodenya. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa jadi ini pada larutan A yang ini itu lampunya menyala terang dan banyak timbul gelembung gas seperti ini. Ya. Lampunya menyala dan banyak gelembung gas. Ini berarti larutan elektrolit kuat. Nah, larutan B itu lampunya tidak menyala, gelembungnya ini lampunya tidak menyala, gelembungnya sedikit di elektrodenya. Nah, kalau seperti ini namanya elektrolit lemah. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, karena pada larutan A itu jumlah ionnya banyak. Ya, elektrolit kuat itu jumlah ionnya banyak. Sedangkan pada elektrolit lemah jumlah ionnya sedikit. Ya, jadi jumlah ion pada larutan A itu jauh lebih banyak daripada larutan B. Perhatikan gambar uji daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini. Nomor 1, pasangan larutan yang bersifat elektrolit lemah itu yang mana? Kalau nomor 1 ini tidak mungkin terjadi. Lampunya menyala kok tidak ada gelembung gas. Kalau lampunya menyala hampir pasti timbul gelembung gas. Jadi kemungkinan 1 tidak mungkin. Kemudian kemungkinan yang kedua, jadi karena bila lampu menyala pasti banyak gelembung gas ya. Kalau kemungkinan kedua, ini lampunya menyala timbul gelembung gas banyak ini. Ini elektrolit kuat. Itu. Kemudian pada kemungkinan ketiga, lampunya tidak menyala tapi ada gelembung gas. Ini elektrolit lemah. Sedangkan yang keempat tidak menyala dan di elektrodenya ini tidak ada gelembung gas. Ini non-elektrolit. Jadi pasangan larutan yang bersifat elektrolit lemah dan non-elektrolit berturut-turut adalah elektrolit lemahnya itu yang nomor 3 ini dan non-elektrolitnya nomor 4. Jadi jawabannya yang E ya. Larutan 3 dan larutan 4. Selanjutnya, pernyataan yang benar tentang elektrolit adalah elektrolit mana? Elektrolit adalah zat yang dapat mengantarkan listrik. Iya. Elektrolit adalah zat yang mengandung ion-ion yang bebas bergerak. Bisa juga, tetapi pasti yang per definisi ini mengantarkan listrik ya. Elektrolit adalah zat yang dalam bentuk larutan atau leburannya dapat mengantarkan arus listrik. Ini lebih tepat. Elektrolit adalah zat yang mengandung elektron-elektron yang bebas bergerak. Tidak. Bukan elektron yang bebas bergerak. Elektrolit adalah zat-zat yang mengandung molekul-molekul yang bebas bergerak. Tidak. Jadi bukan molekulnya ya yang membuat elektrolit. Jadi yang betul elektrolit adalah zat yang dapat mengantarkan listrik. Tidak. Ini larutan ya. Elektrolit itu maksudnya larutan elektrolit. Jadi yang tepat itu yang C. Elektrolit adalah zat yang dalam larutannya atau leburannya dapat mengantarkan
arus listrik. Ini yang paling sesuai itu jawaban yang C. Dalam bentuk larutan atau leburannya. Oke, yang C ini yang paling tepat. Soal berikutnya. Garam dapur dan cuka keduanya menghantarkan arus listrik. Ini menunjukkan bahwa keduanya elektrolit, larutan elektrolit ya kan. Belum tentu bersifat asam, tapi yang pasti elektrolit keduanya kan. Garam dapur kan bukan asam. Yang asam itu cuka. Bersifat basa, cuka itu bukan basa. Bersifat netral, cuka itu asam bukan netral. Dapat saling bereaksi, belum tentu juga. Terus yang E, mengandung ion. Nah ini, kalau elektrolit dapat mengantarkan arus listrik, ya pasti ada ionnya kan. Karena ion itulah yang mengantarkan arus listrik. Ada ionnya dan ionnya bebas bergerak. Itu dapat mengantarkan arus listrik. Jadi lebih tepat yang E ini. Di elektrolit itu dalam larutan, aqueous atau dalam leburan mengandung ion yang bebas bergerak. Mengandung ion ini ya yang paling tepat. Oke, demikian untuk bagian 2, kita lanjutkan untuk bagian 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.